Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah mengapa orang obesitas mudah mengidap diabetes. Obesitas merupakan kondisi di mana seseorang memiliki kegemukan yang diakibatkan karena kadar lemak dalam tubuh terlalu tinggi. Obesitas terjadi akibat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung kalori terlalu tinggi, tetapi tidak diiringi dengan olahraga atau aktivitas gerak badan yang cukup, yang dapat menyeimbangkan dan membakar kalori dalam tubuh. Seorang laki-laki dewasa aktif membutuhkan 2.500 kilokalori per hari. Sedangkan perempuan dewasa aktif memerlukan 2.000 kilokalori per hari. Masalah obesitas sudah pasti mengenai kelebihan konsumsi pada makanan yang memiliki kandungan kalori dan lemak yang melampaui batas maksimal per hari. Kalori yang tidak menjadi energi akan menjadi lemak dan mengendap di dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas selain pola makan dan kurangnya olahraga. Yang pertama, efek samping obat-obatan. Orang yang sering mengonsumsi antipsikotik, antidepresan dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Yang kedua, faktor genetik atau faktor keturunan. Dan yang ketiga, usia yang semakin bertambah. Pertambahan usia juga memiliki andil dalam menyebabkan terjadinya obesitas. Karena hal ini diyakini bahwa semakin tua usia seseorang akan semakin menurun metabolisme tubuh dan massa otot juga akan semakin berkurang. Yang keempat, kehamilan. Orang yang sedang hamil biasanya berlomba-lomba mengonsumsi banyak nutrisi untuk kepentingan sang janin. Yang akibatnya, setelah melahirkan, mereka akan memiliki kelebihan berat badan yang susah untuk bisa turun kembali. Yang kelima, kurangnya tidur. Dalam beberapa kasus, seseorang yang kurang tidur biasanya memiliki nafsu makan lebih dari rata-rata. Makan yang berlebih akan mengakibatkan surplus kalori. Surplus kalori yang diimbangi dengan olahraga atau gerak badan itu baik. Namun yang tidak dibarengi dengan olahraga atau aktivitas gerak badan menyebabkan kegemukan atau obesitas. Nah, sekarang kapan seseorang dikatakan obesitas? Seseorang dikatakan obesitas apabila memiliki indeks massa tubuh atau body mass index di atas 25. Cara menghitung indeks massa tubuh adalah sebagai berikut. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki berat badan 70 kg dan tinggi badan 160 cm atau 1,6 meter, maka indeks massa tubuhnya adalah 70,
70-nya adalah berat badan, dibagi 1,6. 1,6-nya adalah tinggi badan dalam meter, dikalikan 1,6. Hasilnya adalah 27,34, termasuk ke dalam obesitas. Jadi, orang yang memiliki berat badan 70 kg dan tinggi badan 160 termasuk orang yang obesitas. Pertanyaannya adalah, mengapa obesitas mengakibatkan diabetes? Memiliki berat badan berlebih atau obesitas memang bisa meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit, termasuk salah satunya adalah diabetes. Bagaimana berat badan berlebih saling berhubungan dengan diabetes? Nah, orang yang obesitas memang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami diabetes, terutama jika terdapat tumpukan lemak pada perut. Obesitas juga dapat menyebabkan kondisi diabetes memburuk dengan lebih cepat. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan orang dengan berat badan berlebih atau orang yang obesitas bisa menderita diabetes. Di antaranya adalah yang pertama, tumpukan lemak menyebabkan resistensi insulin. Orang yang obesitas umumnya memiliki banyak tumpukan lemak di dalam berbagai organ tubuh, termasuk hati. Akumulasi kelebihan jumlah lemak dalam tubuh bisa menyebabkan kelainan metabolisme serta penyakit, termasuk resistensi insulin, yang akhirnya muncul diabetes mellitus tipe 2. Hormon insulin bertugas membawa glukosa atau gula ke seluruh sel otot untuk diubah menjadi energi. Selain itu, glukosa juga akan dibawa ke organ hati untuk disimpan sebagai cadangan energi ketika tubuh membutuhkannya. Ketika tubuh mengalami resistensi insulin, maka glukosa tidak bisa diterima oleh sel otot. Organ hati juga tidak dapat menerima cadangan energi yang diakibatkan lemak yang menumpuk. Akhirnya, glukosa menumpuk dalam peredaran darah. Pada tahap ini, pankreas akan melepaskan lebih banyak lagi insulin hingga akhirnya tidak sanggup lagi dan produksi insulin menjadi berkurang. Nah, kondisi ini akan menyebabkan kondisi diabetes. Yang kedua, respon inflamasi tubuh. Tumpukan lemak di perut juga menyebabkan sel lemak melepaskan senyawa kimia yang dapat menyebabkan inflamasi. Senyawa kimia ini akan membuat tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin dengan mengganggu fungsi sel dalam merespon insulin. Akibatnya, tubuh menjadi resistensi terhadap insulin. Kondisi ini merupakan ciri khas dari diabetes mellitus tipe 2. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terkena diabetes. Yang pertama, stres dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, merokok dan minum alkohol. Yang ketiga, terjadi infeksi virus. Yang keempat, disfungsi pankreas atau pankreas tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Dan yang kelima adalah pola makan dan kurangnya olahraga.
Nah, sekarang bagaimana tips menurunkan berat badan? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan secara sehat. Di antaranya adalah yang pertama, mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana. Salah satu cara untuk membantu menurunkan berat badan adalah berhenti mengonsumsi gula, pati, tepung, atau karbohidrat sederhana. Jenis karbohidrat ini cenderung mudah dicerna dan dapat menaikkan lonjakan kadar gula darah. Anda disarankan untuk mengonsumsi jenis karbohidrat kompleks. Nah, jenis karbohidrat kompleks mengandung serat yang lebih banyak sehingga lebih lambat dicerna dan tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Selain itu, karbohidrat kompleks juga akan membuat Anda kenyang lebih lama, sehingga secara otomatis Anda akan mengonsumsi sedikit kalori, sehingga membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayur, protein, dan lemak sehat atau lemak baik. Anda dapat mencoba untuk konsumsi makanan yang bervariasi setiap kali makan untuk menyeimbangkan nutrisi serta membantu menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk mengonsumsi sumber protein, lemak baik, sayuran, buah-buahan, dan seporsi kecil karbohidrat kompleks. Protein dapat membantu menjaga kesehatan dan mempertahankan massa otot ketika menurunkan berat badan. Konsumsi protein dalam jumlah yang cukup dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi keinginan untuk ngemil. Sayuran menjadi sumber makanan yang kaya nutrisi tanpa meningkatkan kalori dan karbohidrat. Kandungan serat di dalam sayuran dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Ingatlah, untuk konsumsi sayuran tidak berpati atau mengurangi asupan kalori. Jangan takut untuk mengonsumsi lemak. Tubuh tetap membutuhkan lemak baik untuk kesehatan tubuh. Anda dapat mencoba konsumsi minyak zaitun dan minyak alpukat. Yang ketiga, memperbanyak aktivitas fisik. Olahraga dapat membantu Anda menurunkan berat badan dengan lebih cepat. Anda disarankan untuk melakukan olahraga angkat beban untuk membakar kalori dan membantu mencegah metabolisme melambat akibat penurunan berat badan. Anda dapat mencoba latihan angkat beban sebanyak 3 atau 4 kali dalam seminggu. Selain itu, Anda juga dapat mencoba aktivitas aerobik seperti berjalan, berlari, bersepeda, atau berenang. Pada akhirnya, segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, termasuk memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Agar channel GDN 65 semakin berkembang, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.